Ya, halo, jumpa lagi bersama Ibu dalam materi IPA kelas 10, di mana untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu zat dan perubahannya. Ya, di dalam pertemuan ini subbab yang dibahas adalah tentang besaran dan pengukuran. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita adalah: satu, kalian bisa memahami tentang besaran pokok dan turunan. Yang kedua, memahami tentang pengukuran. Dan yang ketiga, tentang angka penting. Jadi kita lihat dulu apa pengertian daripada besaran. Ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki nilai dan satuan. Jadi poin terpenting adalah dapat diukur, ada angka, dan memiliki nilai dan satuan. Besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kalau kita lihat bagan di sini, ya, pengertian daripada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya tunggal yang ditetapkan terlebih dahulu dan berdiri sendiri tanpa menurunkan dari besaran lain. Besaran pokok ini ada 7, ya, tolong ini dipahami dengan baik. Besaran pokok ini sudah ditetapkan secara internasional, terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing besaran pokok ini memiliki satuan, simbol, dan dimensinya masing-masing. Tidak bisa ditukar-tukar. Kalau panjang itu meter, kalau massa kilogram. Tidak boleh panjang satuannya kilogram atau massa meter. Tidak bisa, kan itu terbalik ya. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat adalah mol. Jadi masing-masing dengan simbol dan dimensinya, ya. Nah, secara lengkap akan Ibu berikan nanti ke dalam bentuk modul kepada anak-anak, baik itu di grup maupun di Google Classroom. Itu besaran pokok. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Ya, artinya ada beberapa besaran pokok yang digabung, baik yang sama maupun yang berbeda. Misalnya panjang dengan panjang, itu digabung, bisa panjang dengan massa dan sebagainya. Contohnya adalah volume. Volume adalah contoh besaran turunan. Volume didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang itu satuannya meter, lebar juga termasuk besaran pokok panjang, tinggi juga termasuk besaran pokok panjang. Berarti volume sebagai besaran turunan diturunkan dari 3 besaran pokok panjang, ya. Sehingga satuannya panjang meter, lebar meter, tinggi juga meter, maka meter kubik. Adapun juga selain volume adalah luas. Luas itu adalah berasal diperoleh dari panjang kali lebar. Panjang satuan pokoknya panjang dengan meter, satuannya lebar juga termasuk besaran pokok panjang dengan satuannya meter. Maka luas berasal dari turunan 2 besaran pokok panjang. Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Momentum massa dikali kecepatan. Ini adalah jenis besaran pokok dan besaran turunan. Silahkan dipahami dan bagian-bagian serta contoh-contohnya serta satuan masing-masing. Setelah kalian memahami tentang apa itu besaran pokok dan turunan dengan jenis-jenisnya, satuannya, dan contohnya, sekarang kalian akan dilanjutkan dengan pembahasan pengukuran. Ya, besaran itu dapat diukur, ada angka, ada nilai. Jadi kalian harus bisa melakukan pengukuran. Pengukuran itu menggunakan alat ukur. Ya, pengukuran selama melakukannya harus melakukan prinsip ketelitian. Ya, apa yang dimaksud dengan ketelitian? Ketelitian itu adalah setengah daripada skala terkecil. Ya,
Kalau digambarkan seperti ini, ya, ketelitian adalah setengah kali skala terkecil. Kita akan melihat pengukuran itu dilakukan apabila dihasilkan dengan menggunakan alat ukur. Jadi kita akan membahas beberapa alat ukur dari besaran pokok. Besaran pokok yang pertama adalah panjang, ya. Satuannya adalah meter. Jadi alat ukur yang bisa kita gunakan itu tergantung dari jenis bendanya. Kalau bendanya yang lebih besar itu dipakai mistar, bisa penggaris atau meteran, ya, itu sama prinsipnya. Kemudian yang lebih kecil misalnya pensil, diameter kelereng dan sebagainya, yang lebih kecil itu pakai jangka sorong. Dan yang lebih kecil lagi atau lebih tipis misalnya kertas, berapa tebalnya itu pakai mikrometer skrup. Mistar skala terkecilnya adalah 1 mm, ketelitiannya dari setengah dari ini sehingga 0,05 mm. Jangka sorong skala terkecilnya 0,1, maka setengahnya dari ini adalah 0,05 ketelitiannya. Mikrometer skrup skala terkecilnya 0,01, maka ketelitiannya adalah setengah dari 0,01 yaitu 0,005 mm. Ya, ini adalah alat ukur besaran panjang. Berikutnya adalah alat ukur besaran daripada massa. Nah, diambil contoh neraca Ohaus seperti ini, ya. Ada juga neraca-neraca yang lainnya, bisa kalian pahami nanti baca di modul. Berikutnya adalah besaran pokok waktu. Alat ukurnya adalah stopwatch. Ya, nanti pemakaiannya juga nanti ada di dalam modul. Kemudian alat ukur besaran pokok yang keempat adalah suhu. Ya, satuannya adalah Celsius. Kelvin. Termometer itu ada macam-macam, ada termometer badan dan termometer suhu ruang. Kemudian skalanya itu ada 4, skala termometer Celsius, Kelvin, Fahrenheit dan Reaumur. Nanti pembahasannya juga ada di modul secara lebih mendetail. Terus yang kelima, alat ukur besaran kuat arus. Alatnya adalah namanya ampermeter, ya, tulisannya amperemeter. Terus setelah kalian memahami alat ukur, ini ada yang namanya angka penting. Ya, Ibu singkat saja jelasin. Angka penting memiliki aturan, ada 4 aturan. Ya, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0, angka penting, dan yang sampai ke 4 ini semua dijelaskan di dalam modul. Terus contohnya seperti ini. 0,01205, misalnya kalian mengukur kertas kulit buku yang agak tebal, misalnya diukur pakai mikrometer skrup, mendapatkan nilai atau hasil pengukuran berupa angka besarnya adalah 0,01205. Jadi kalian disuruh menentukan berapa sih angka pentingnya ini, ya. Nah, seperti ini. Terus misalnya mengukur panjang meja atau ruangan, dapatlah 25,1000, berapa angka penting dan sebagainya. Nanti kalian bisa pahami biar pelajari di modul yang diberikan.